Hai Barbarians, balik lagi ke sesi kedua Barbaro Ngobrol Cantik. Dan aku masih ditemenin sama Kak Derich. Hai Kak Derich, tadi kan kita udah ngobrolin soal, ini menarik sebenarnya menurut aku karena mungkin di masa-masa Gen Z ya bilangnya, millennials bisa juga, hubungan tuh kayaknya fase-fasenya panasnya lagi sekarang. Karena lagi fase mencari, fase untuk mengenal pasangan, mencari yang cocok gitu kan. Tapi karena tadi kita udah pernah singgung soal sosial media, itu sekarang transparasi banget. Gampang banget orang untuk mengekspresifkan apapun itu, ya mungkin tentang hubungannya juga. Seringkali hubungan tuh kayak dilihat gagal, dilihat terlalu negatif karena adanya cemburu, ketidakpercayaan, kecurigaan. Nah, itu gimana cara menghadapi rasa-rasa itu dalam hubungan? Oke. Tadi balik lagi soal overthinking, ada insecure ya, Betul. ada istilah insecure juga. Itu sebenarnya yang membuat jadi kita cemburu tadi. Oke. Nggak percaya diri, jadinya merasa takut kita nggak dapat pasangan karena kita nggak nggak cukup oke. Atau kadang-kadang kita kalau udah punya pasangan biasanya jadinya khawatir, kok ada yang lebih cantik, kok ada yang lebih pintar. Betul, Ada yang lebih rasanya hebat. kayak nggak cukup aja gitu Nggak ya. cukup, iya, nggak Oke. cukup basicnya, sehingga jadinya cemburu dan lain sebagainya. Nah, problemnya adalah dengan sosial media kan juga sekarang banyak sekali fenomena-fenomena dalam relasi. Bener. Yang sifatnya tuh jadinya apa, toxic relationship Yes. lah gitu ya, ada yang posesif, ada yang ini itu. Atau Itu zaman anak sekarang bilangnya red flag. Nah, Red kalau udah flag banyak katanya iya, gitu. iya. Itu karena selalu di sounding di sosial media, itu bikin kita jadi cemasnya jadi berlebihan. Baru satu gejala ditunjukin sama pasangan kita sudah berpikir jangan-jangan pacar saya juga red flag seperti apa. Iya, aku Sosial setuju. media. Mungkin contoh kecil lagi nih. Jadi aku ini adalah tipe orang yang kalau punya pasangan tuh gak suka expose di sosial media gitu ya. Ya. Maksudnya di expose sesuai dengan momen aja gitu ya Kak. Ya. Tapi sosial media itu bikin konten menggoreng-goreng seakan-akan kalau kamu tidak diposting dengan pasangan kamu, berarti itu pasangan kamu ada orang lain. Padahal kemarin-kemarin kita nggak kepikiran tuh kayak gitu. Iya, iya. Tapi gara-gara sosial media munculin konten kayak gitu, kita jadi mikir, jangan-jangan selama ini pasangan aku ada orang lain ya, makanya dia nggak expose aku. Itu kan. Atau pasangan saya malu Iya. ngakuin saya. Jadi kayak menggoyahkan value kita gitu ya sebenarnya. Ya, itu sebenarnya kan makanya balik lagi, ini kalau ngomongin soal cemburu, insecure dan sebagainya, perlu dalam hubungan itu ada komunikasi yang baik. Nah, coba dari Kak Derich, soalnya Kak Derich sudah jam terbangnya lebih tinggi gitu ya soal percintaan gitu. Sebenarnya fondasi dasar dari hubungan itu apa? Ya pasti komunikasi. Komunikasi. Semuanya harus dibahas, harus dikasih tahu, karena pasangan kita nggak bisa baca pikiran. Nah, Oke. itu sebenarnya pola pikir yang paling dasar nih. Biasanya kalau saya ngomong kayak gitu, biasanya nanti teman-teman yang lain nih ya, biasanya langsung, oh iya bener juga gitu. Benar-benar. Karena selama ini kan kita selalu berharap pasangan kita bisa ngerti kita, paham kita, Yes. bisa baca pikiran kita, Yes. tahu maunya kita. Nah, itu yang padahal kan susah banget. Belum tentu semua orang bisa gitu, dan kayaknya nggak semua orang bisa deh. Setuju. Walaupun S1 komunikasi ya, aku bilang ini ya. Kalau kamu tidak mengkomunikasikan apapun itu ke pasangan kamu, itu akan jadi miss juga. Ya, betul. Ya nggak sih? Betul. Jadi sebenarnya ini ya Kak Derich, kita mengutarakan apapun yang kita rasakan ke pasangan kita tuh nggak salah ya. Sangat nggak salah kalau menurut saya. Nggak salah Kalau Barbarians. ini bahasanya jadi ya. Iya, ini harus ditekanin ke Barbarians bahwa tidak salah mengutarakan apapun yang kita rasakan ke pasangan kita. Iya, karena itu juga kan sebenarnya kan jadi bukti bahwa kita sudah terbuka sebenarnya sama pasangan. Oke. Jadi nanti PR-nya kalau pasangan kita sudah tahu, tapi dia tetap melakukan, atau dia masih nggak coba paham kita, Oke. masih coba jalan sendiri-sendiri, nah barulah di situ mulai kita boleh mempertimbangkan apakah dia red flag atau tidak. Tapi sebenarnya kita harus ngomong dulu, jangan sampai kita tidak pernah bicara, kita nuduh pasangan kita curiga, kita trust issue atau Ya. apapun juga itu, jadinya ujung-ujungnya pasangan kita kan yang jadi dijudge tuh sama kita. Oke. Itu nggak fair. Benar. Benar. Jadi suka ini ya berasumsi. Betul. Padahal kita belum mengkomunikasikan itu gitu ya. Nah, tapi terkadang selain karena cemburu, selain karena misalnya tidak percaya gitu ya, ada hal lain yang mungkin bisa menjadi salah paham. Yaitu ketika kita misalnya kita dalam hubungan, kita saling berpendapat gitu ya. Tapi ketika kita berpendapat, pasangan kita tuh melihat
Ini kayaknya bukan berpendapat deh, ini kayaknya lo cuma ngejudge aja gitu. Oh, Jadilah oke. konflik gitu Ya, kan. ya. Nah sebenarnya gimana caranya kita mengutarakan pendapat kita ke pasangan kita tuh dengan cara yang baik. Oke. Itu salah satu istilahnya interpersonal skill sebenarnya. Interpersonal skill. Cara kita menyesuaikan diri, beradaptasi gitu ya. Artinya kalau kita benar-benar memahami pasangan kita, berarti kan kita tahu kira-kira seperti apa sih harapan dia ketika kita mengkomunikasikan sesuatu ke dia, Oke. atau seperti apa dia harus berkomunikasi kepada kita. Oke. Cara bicara, pemilihan kata-kata, bahkan nada suara itu juga penting. Benar. Ya mungkin kalau S1 komunikasi harusnya paham ya. Betul, betul. Body language Yes, gitu ya. Nah, itu sebenarnya penting ya, karena memang ada orang-orang yang mungkin budaya tertentu, suku tertentu, kebiasaan tertentu, nada-nada suara tinggi itu sangat bisa ditolerir ya. Oke. Tapi kadang-kadang buat orang lain yang mungkin tinggal pasangan kita yang mungkin selama ini tinggalnya di lingkungan yang halus, Iya. yang semuanya tuh baik-baik saja, itu nggak bisa pakai nada tinggi seperti itu. Iya, benar. Nah itu interpersonal skillnya harus baik. Bener, interpersonal skillnya harus baik. Tapi hubungan itu kan nggak melulu soal yang manis-manis aja. Ya. Masalahnya pasti ada, ya kan? Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita punya masalah gitu ya sama pasangan kita, bener nggak sih caranya kalau kita cuma beresinnya lewat chat? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Nah ini sering terjadi nih pasti ya. Barbarian yang nonton pasti sering banget kalau berantem yaudah deh beresinnya lewat chat aja. Padahal yang baik tuh gimana Kak Derich? Iya, karena sebenarnya bahasa chat itu pastinya berbeda. Tidak ada nada suara, tidak ada tone sama sekali. Betul. Jadi benar-benar sebenarnya sifatnya ya bisa kita asumsikan dari versi kita sendiri, berdasarkan persepsi kita sendiri. Berbeda ketika kita bicara langsung, kita bisa mengubah nada suara kita, kita bisa lebih menekankan bagian mana yang kita ingin pasangan kita memahami tentang kita gitu ya. Jadi ada yang ditekankan, ada yang enggak. Kemudian bagaimana kita juga berusaha kayak minta maaf aja deh. Oke. Kayaknya kalau minta maaf lewat langsung tuh kayak lebih tulus deh. Oke, jadi sebenarnya kalau ngobrol langsung itu rasanya akan lebih mudah. Ya, benar ya? Betul. Dan betul. lebih jelas kali ya, lebih clear gitu. Ya, dan yang pasti udah ada usahanya kan. benar. Datang ketemu, kemudian berusaha merajuk ya, atau membujuk, menjelaskan. Iya. Kalau chat kan kadang-kadang udah capek duluan buat menjelaskan. Benar, dan jadi suka berasumsi ini nadanya seperti apa ya? Ya, Mungkin niatnya nggak marah, tapi dibacanya kayak marah. Iya, karena memang kondisi emosi kita juga lagi sensitif. Lagi nggak stabil gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita ada di dalam hubungan, berarti kan kita berjalan dengan satu orang lagi di dalam hubungan itu, Ya. berdua gitu ya. Tapi gimana caranya untuk kita bisa menjaga keseimbangan ruang pribadi dan keterlibatan hubungan itu di dalam pribadi kita? Porsinya. Baik. Berarti kita harus tahu yang pasti gini, setiap manusia itu pasti punya aspek pemenuhan diri pribadi dan juga ada aspek pemenuhan bersama orang lain. Oke. Nah, ini kondisinya harus diseimbangkan nih. Ya, kalau kita mungkin sebutnya istilahnya boundaries gitu ya. Oke. Ada saat-saat kita juga secara pribadi iya, tapi juga ada saat-saat ketika kita sedang bersama. Oke. Karena ini fungsinya berbeda sekali gitu ya. Satu sisi kita juga sebagai pribadi juga pasti kan harus punya pencapaian pribadi. Benar. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa ada dukungan dari aspek kita secara relasional dengan pasangan kita. Oke. Entah belum menikah, entah sudah menikah, itu sama saja sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya harus kita sesuaikan ada tadi dengan berkomunikasi kepada pasangan. Misalnya contoh, saya butuh waktu saya ketika saya bekerja, tolong saya mau konsen sama kerjaan saya. Oke. Tapi ketika saya bersama dengan kamu, saya fokus dengan kamu. Nah, itu kan jelas ya batasannya. Betul. Nggak bikin salah paham, nggak bikin asumsi yang negatif. Benar. Dan yang pasti dapat dua-duanya. Oke. Karena jangan sampai ibaratnya ada orang begini-gini. Kalau pacaran itu nggak boleh sampai kita menurunkan kualitas kita sendiri. Aku setuju. Ya, gitu. Justru kan Setuju harus berkembang. Harus Justru berkembang harus berdua. bertambah value-nya. Iya, betul. Harus Benar. semangat. Benar. Tapi kalau waktunya habis untuk pacarnya saja, yang which is akhirnya ujung-ujungnya kita nggak dapat sesuatu, gimana pacar kita bisa bangga? sama kita? Benar. Nah, coba angkat tangan dulu yang angkatannya bucin, nggak ada waktu untuk pribadi ya. Ini kayak tiap hari harus ketemu gitu ya. Jadi penting sebenarnya untuk membagi mana waktu pribadi, mana waktu untuk pacaran. Iya. Dan kalau bisa bukan kalau bisa sih, harus bisa. Harus bisa kalau pacaran itu justru menambah value diri kita sendiri ya, bukan malah menurunkan kualitas gitu ya. Iya. Tapi ini pertanyaan sebelum berakhir ya, dua pertanyaan sebelum berakhir. Apakah perselingkuhan itu terjadi karena kita kurang? Kurang apa nih? Apapun itu, mungkin secara fisiknya, mungkin secara sifatnya, apakah itu yang menjadi pemicu pasangan kita tuh berselingkuh?
Sebenarnya faktor perselingkuhan tuh banyak sekali. Banyak sekali, oke. Nggak cuma hanya masalah urusannya fisik atau urusannya penampilan dan lain sebagainya, tapi Oke. mungkin ada hal-hal lain yang tidak dia dapatkan. Kalau dalam psikologi tuh yang paling penting itu sebenarnya kebutuhan. Kebutuhan. Dan setiap orang kebutuhannya beda-beda. Oke. Jadi penting untuk mengenali kebutuhan pasangannya. Ada pasangan yang senang dipuji, ada pasangan yang senang sekali di-treat, Iya, diperlakukan dengan nice. Betul, betul, Nah. betul. Harus tahu love language-nya apa Iya, gitu iya, ya, Barbarians. iya. Ada salah satu adalah apa? Tidak Apa? didengarkan. Nah, ya carilah pendengar. Benar, 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 benar. Carilah pendengar yang mau mendengarkan gitu ya. Iya, jadi kan Nah, nggak oke. dapet, ya cari yang lain dong. Oke, jadi penting ya sebenarnya kalau dalam hubungan tuh kompromi ya. Ya. Dan mau adaptasi gitu ya. Komunikasi. Komunikasi. Kayaknya kalau ngomongin hubungan tuh nggak ada habisnya ya di sini ya. Bisa dimakan. Nah, kalau kita berpasangan, pasti kita selalu berharap untuk lama lah dengan hubungan itu. Ya. Kalau bisa sampai jenjang yang lebih serius lagi. Menurut Kak Derich, bagaimana proses pengenalan dalam melihat hubungan yang jangka panjang? Hubungan jangka panjang tuh pastinya komitmen satu pasti ya. Komitmen Dulu. Kemudian jangan lupa juga kalau udah berjalan pun hubungan itu bukan berarti hubungan itu akan jalan sendiri. Oke. Itu tetap harus terus diusahakan. Harus terus diusahakan. Ibaratnya harus selalu dipupuk, Mhm. harus selalu dihangatkan supaya nggak basi Betul. kayak makanan. Mhm. Oke, terus abis itu yang pasti intinya gini, kalau kita udah mau siap dengan relasi jangka panjang, artinya kita juga willing untuk berubah. Willing untuk berubah. Karena kan dalam perjalanan relasi itu kan pasti kita berubah ya. Manusia Benar. itu selalu berubah deh, PR-nya di Iya, situ. benar. Mau sendirian, mau dalam bersama dengan orang lain. Setuju. Tapi jadi carilah pasangan yang mau berubah bersama. Oke. Karena kalau dia stagnan saja, tidak berubah, maka kita juga nggak akan berubah, kita juga nggak akan happy. Benar-benar. Dan kita juga tidak terpicu Iya, untuk berubah. ya. Karena pasti energi pasangan kita attract ke kita juga Iya, gitu ya. pasti, Jadi ketika pasti. kita mau melangkah maju, rasanya kayak ada yang ganjel karena mungkin pasangan kita tidak melakukan itu. Iya, gitu ya. atau dia jalan di tempat, kita jalannya udah lebih cepet nih. Nah, Gimana mau itu kompak? benar. Nah, itu dia Barbarian saya tips supaya kayak kayaknya jangan insecure gitu ya. Ya. Kalau menjalani hubungan itu butuh komitmen, butuh punya rasa saling menambah value. Iya, supaya Gitu. happy. Supaya happy dan supaya bisa berjalan dengan baik. Dan prosesnya juga menyenangkan gitu Iya, ya. menyenangkan karena selalu ada PR kan bersama. Betul, selalu ada PR bersama untuk membuat itu jadi lebih baik. Iya. Kalau gitu segitu dulu Kak Derich untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih Barbarians sudah menonton di Barbarang Ngobrol Cantik. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye. Bye.